Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang mengalami penurunan lagi ya kan. Sekarang sudah bervariasi untuk warna market kali ini. Yang penting kita tetap santai, jangan sepaneng ya kan. Relaksasi ya. Kita menyantaikan diri biar tidak terkena serangan jantung dan stroke karena melihat kondisi market yang tidak kunjung membaik seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini ada informasi yang cukup menarik. Mungkin ini juga akan membuat boom atau membuat down ya, akan membuat pump atau membuat down daripada Luna Classic itu sendiri teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk Luna Classic saat ini mengalami kenaikan 0,75% per video ini dibuat ya teman-teman. Nah, informasinya ini adalah menyangkut ke depannya daripada Luna Classic itu sendiri teman-teman ya. Dimana ini dari Alex Ashar ya teman-teman, dia nge-tweet nih bahwasanya kita lihat keterlibatan komunitas yang luar biasa di sini, 83% partisipasi bahkan dengan 58 banding 85 validator, 20%-nya dari total tidak memilih ya, atau alias gold put kayak gitu teman-teman, dan 92% non abstain memilih ya, saatnya untuk mendapatkan kembali likuiditas on-chain dan mulai building ya teman-teman, seperti itu. Hal yang menyenangkan tentang politik kripto adalah betapa selarasnya kepentingan kita di ETH ya teman-teman, dimana di sini kalau kita lihat ini adalah hasil daripada voting untuk penurunan pajak ya teman-teman, dimana ini pajaknya ini teman-teman bisa dikatakan 74,62% memilih setuju, abstain 19,3%, dan yang tidak memilih 2,52%, dan di sini no vote atau tidak memilih ya 3,83%. Ini hasil votingnya bisa dikatakan sudah lulus ya teman-teman, sudah lulus, sudah tinggal mengimplementasikan saja untuk pengurangan pajak. Nah, dan di sini teman-teman, estimasi 19 Oktober 2022 pukul 12.37 UTC, tarif pajak pembakaran 0,2% akan diaktifkan, tak sabar menunggu. Oke, jadi tanggal 19 Oktober ya kan, tahun 2022 ini jam 12.37 UTC. Ini teman-teman, pajak yang tadinya 1,2% akan turun menjadi 0,2% ya, akan secara otomatis aktif lah ya. Mungkin ada maintenance nanti di jaringan Luna Classic besok ya, kalau nggak salah ini tanggal 18 kah ya, atau 17 ya, intinya itu saya sampai lupa tanggal ini ya teman-teman. Intinya tanggal 19 nanti akan ada perubahan tax pajaknya yang tadinya 1,2% menjadi 0,2%. Akankah ini semua menjadi boom atau malah menjadi down kayak gitu ya kan? Dan di sini pun ada salah satu komentar juga teman-teman, di mana saya ragu volume akan meningkatkan sebanyak itu dari angka saat ini. Jadi dia ragu nih volume bisa meningkat sebanyak itu gitu teman-teman ya, dari angka saat ini ya, meragukan bahwasanya akankah volumenya nanti meningkat atau akan sama saja seperti itu. Namun saya suka bahwa utilitas baru atau DApp serantai akan datang. Nah, jadi yang positifnya adalah di mana utilitas daripada Luna Classic atau DApp ya itu akan silih berganti berdatangan, kurang lebih seperti itu. Akan semakin banyak ya utilitas yang datang ke rantai Luna Classic ini teman-teman, atau setidaknya saya berharap begitu. Jika itu tidak terjadi maka kita kacau dan seharusnya mempertahankan pajak 1,2%. Nah, jadi terjadilah pro kontra juga teman-teman ya. Kalau sampai utilitas nggak kunjung datang ya kan, nggak kunjung ada, terus volume perdagangan tetap sama saja kayak gini, nggak ada peningkatan, ya otomatis pembakaran akan semakin lebih sedikit. Tapi berbanding terbalik ketika volume perdagangan ini meningkat dan semua exchange ini bukan semua ya, beberapa exchange lah intinya seperti itu, exchange besar
mau menerapkan pajak pembakaran secara option 0,2%, maka pembakaran itu akan terjadi lebih banyak lagi, karena saat ini memang yang baru menerapkan dengan pembakaran yang cukup lumayan amazing yaitu Binance saja. Dengan 0,1% dia mampu membakar miliaran dalam kurun waktu 1 minggu, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini pun KuCoin juga mendukung untuk penurunan pajak tersebut. Apakah KuCoin ini akan mendukung pembakaran secara off-chain ketika tax burn-nya ini nanti turun pada tanggal 19? Kita doakan saja semoga exchange tersebut mau menerapkan hal yang serupa dengan Binance ya. Dan tidak hanya itu aja teman-teman, bahwasanya sekarang dapatkah Terra Luna Classic Launch terdaftar di Robinhood. Ini sedang ada petisi ya teman-teman, di mana suara tanda tangannya sudah mendapatkan 4.955 tanda tangan dari hasil petisi ini teman-teman. Dan di sini dia ngejelasin juga dengan 5.000 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin untuk diliput oleh media lokal. Nah, jadi ketika suaranya nanti 5.000 tanda tangan atau 5.000 vote ya, itu kemungkinan untuk diliput oleh media-media itu semakin besar gitu. Nah, ketika terjadi peliputan media kayak gitu, maka akan semakin banyak halayak luar sana yang mengetahui tentang Luna Classic melakukan petisi ini untuk bisa listing ke dalam platform Robinhood kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian bertanya, Bang, hasil petisinya kayak gimana ya? Hasil petisinya masih ini teman-teman ya, masih mendapatkan 4.955 suara saja teman-teman. Dan dia menargetkan ke 5.000 suara dulu untuk bisa diliput oleh media lokal di area sana gitu teman-teman. Mudah-mudahan nanti sore bisa mencapai lah 5.000 suara kayak gitu ya teman-teman, dimana di sini orang-orang dari Launch Community ingin mendaftarkan Terra Luna Classic ke dalam platform Robinhood. Nah, jelas Anda dapat melihat dengan angka-angka semacam ini juga akan menguntungkan platform Anda gitu maksudnya ya. Dengan silakan lihat manfaat dan daftar Terra Luna Classic Launch dan daftar kami di platform Anda. Jadi ingin mendaftarkan Luna Classic ini ke dalam platform Robinhood. Nah, dan di sini dari Clash ya teman-teman, bahwasanya ini adalah 6 jam yang lalu dia nge-tweet bahwasanya hanya di proposal 5234 ya, pengurangan pajak launch menjadi 0,2% dan 10% ke kumpulan komunitas telah berlalu semua validator kecuali satu kata ya, selamat datang di masa depan baru untuk Luna Classic. Nah, dan ini adalah salah satu screenshotan di mana votingnya ya teman-teman, hasil votingnya ini akan berakhir 3 jam berikutnya. Berarti ini sudah benar-benar berakhir gitu untuk votingnya ini, karena ini cuitan 6 jam yang lalu teman-teman, berarti sudah lewat dari 3 jam ya kan. Dan di sini suaranya bisa dikatakan 74,62% memilih setuju. Cuman di sini terjadi pro kontra juga, ada yang mendukung ada yang tidak ya, karena yang tidak mendukung berpikir bahwasanya belum tentu ketika pajak ini diturunkan ya teman-teman, ketika pajak ini diturunkan bisa membakar sebanyak saat ini gitu ya kan, takutnya ini malah semakin buruk ya, itu akan membuat kecewa para komunitas Terra Luna Classic. Nah, akan tetapi mereka yang mendukung berpikir bahwasanya akan banyak utilitas atau dApps ya yang datang ke dalam jaringan Terra Classic kayak gitu teman-teman. Dan berpikir lagi bahwasanya kemungkinan besar exchange bisa mempertimbangkan lagi untuk menerapkan tax burn 0,2% ke dalam perdagangan spot kayak gitu teman-teman, atau alias pembakaran secara off-chain. Nah, ketika pembakaran off-chain itu diterapkan seperti Binance ya, itu maka tingkat pembakaran akan meningkat. Tapi kalau tidak ada penerapan itu terhadap exchange ya, nggak mau menerapkan juga ya, otomatis pembakaran akan semakin menurun. Nah, maka dari itu penentuan daripada Luna Classic, akankah nanti tanggal 19 ini boom atau malah down gitu ya, boom atau doom kayak gitu teman-teman intinya. Dan kita sebagai pemain retail hanya bisa berdoa aja semoga ini yang baik itu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.